Peristiwa yang disaksikan ini memenuhi jiwa Tufail dengan keharuan. Dia terharu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam doanya ya. Dia memuji Allah setinggi-tingginya yang telah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang pengasih ya. Maka bangkitlah ia kembali ke kampungnya ya. Di sana ia terus mengajak mereka kepada Islam dengan lemah lembut, seperti yang dipesankan oleh Rasulullah. Pada saat itu, selama tenggang waktu yang dilaluinya di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah hijrah ke Madinah dan telah terjadilah perang Badar, Uhud, Khandaq. Tiba-tiba ketika Rasulullah sedang berada di Khaybar, yaitu setelah kota itu diserahkan Allah ke tangan muslim, satu golongan besar yang terdiri dari 80 keluarga Daus, tadi cuma 3 kan, 4 sama Abu Hurairah kan, sekarang 80 keluarga Daus tuh Bani kafilah, nama daerah ya, keluar ya. Yang pertama kali yang dia serukan ayahnya kan, dia Islam, kemudian dia serukan ayahnya, kemudian ibunya. Iya, maksudnya itu keluarga dari Bani Daus. Bani Daus tuh kayak Ranau, suku Ranau kayak gitu loh. Apa tuh negerinya yang dia ya? Iya. Jadi ada rombongan terdiri dari 80 keluarga Daus datang menghadap Rasulullah sambil membaca tahlil dan takbir. Mereka lalu duduk di hadapannya lalu mengangkat baiat secara bergantian. Tak kala selesai peristiwa mereka yang bersejarah itu, apa? Ya. Dan tak kala selesai peristiwa yang bersejarah itu, ucapan baiat itu, Tufail pergi duduk seorang diri, merenungkan kembali kenangan lama dan mengira-ngira langkah yang akan diambilnya untuk masa yang akan datang. Maka teringatlah ia saat kedatangannya kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah, mengucapkan doa, "Ya Allah, hancurkan orang-orang Daus." Tetapi Rasulullah menyampaikan hal yang lain, bawalah mereka ke sini untuk menganut Islam. Masya Allah ya, ternyata doa Rasulullah itu dikabulkan dengan cara yang dengan cara yang berbeda. Tufail membuat dakwah itu menjadi kebalikan. Yang tadi dia tidak sabaran, sekarang menjadi lemah lembut. Tufail pun melanjutkan amal usahanya bersama jamaah yang telah beriman itu. Tak kala tiba saat pembebasan Mekah, ia ikut rombongan yang memasukinya, yang jumlahnya 10.000 orang, yang sekali-kali tidak merasa bangga atau besar kepala, hanya semata-mata menundukkan kening karena hormat, mensyukuri nikmat Allah yang telah membalas usaha mereka dengan kemenangan yang nyata dan pembebasan kota Mekah yang tak usah menunggu lama. Tufail melihat Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, membersihkan dengan tangannya kotoran dan najis yang telah lama berkarat. Putra Daus itu, maksudnya itu Tufail ya, teringat akan sebuah berhala milik Amr bin Himamah. Amr ini adalah orang yang sering membawa berhala tadi ya, berhala, dan memuji berhala itu sewaktu Tufail menginap di rumah, sewaktu Amr bin Himamah itu menginap di rumah Tufail sebagai tamu, hingga ia berlutut di hadapannya dan merendahkan diri dan memohon kepadanya. Datanglah suatu saat bagi Tufail untuk menghapus dan melebur dosanya di hari itu. Ketika itu pergilah ia kepada Rasulullah, minta izin untuk pergi membakar berhala milik Amr bin Humamah tadi, yang biasa disebut Zal Kafain atau si telapak tangan dua, tapak tangannya dua. Rasulullah pun memberikan izin. Iya, telapak tangannya dua. Bukan mas, mungkin kayak gini berhalanya tuh apa entah, Laumin enggak tahu ya. Si telapak tangan dua, telapak tangannya dua, memang dua kan telapak tangan. Nah itulah,
Rasulullah memberikan izin, maka pergilah ia ke tempat berhala itu lalu membakarnya dengan api yang menyala. Setiap api itu hampir padam, dinyalakannya kembali. Sementara itu mulutnya asik berpantun. Hai Zafal Kefain, aku ini bukan hambamu. Kami lebih dulu lahir daripadamu dan terimalah api ini untuk mengisi perutmu. Ya, jadi pantunnya seperti itu ya. Dia tuh seperti mengejek-ngejek siapa? Berhala tadi ya. Demikianlah Tufel melanjutkan hidupnya bersama Rasulullah, sholat di belakangnya, belajar kepada Rasulullah, berperang pada rombongannya. Dan ketika Rasulullah naik, maksudnya wafat, Tufel berpendapat bahwa dengan wafatnya Rasulullah, tanggung jawabnya sebagai seorang muslim belum berhenti, bahkan baru saja dimulai. Ketika pertempuran melawan orang murtad berkobar, Tufel menyingsingkan lengan bajunya, terjun ya, ikut dalam peperangan. Ya, syahid dalam pertempuran. Pada pertempuran Yamamah, Yamamah tadi ya, yang orang murtad tadi, ia berangkat bersama kaum muslimin dengan membawa putranya Amr bin Tufel. Baru saja perang dimulai, telah dipesankan kepada putranya agar berperang mati-matian menghadap tentara Musailama al-Kadzab. Bahkan walau akan mati syahid sekalipun, dibisikannya pula kepada putranya bahwa menurut firasatnya dalam pertempuran kali ini Tufel akan menemui ajalnya. Setelah itu ia siapkan pedangnya, diterjuni pertempuran dengan semangat berkurban dan berani mati. Bukan hanya membela nyawanya dengan mata pedangnya, tetapi pedangnya pun dibela dengan nyawanya. Hingga ketika ia wafat dan tubuhnya roboh, pedangnya masih teracung dan siap sedia untuk ditebas ke tangannya yang sebelah yang tidak mengalami yang kanan. Iya. Sebelah tuh. Iya, tidak yang tidak mengalami cedera apa-apa. Maka dalam pertempuran itu tewaslah Tufel ad-Dausi memenuhi syahidnya. Jasadnya rubuh disebabkan oleh tusukan senjata serta sinar matanya seakan hendak memberi isyarat kepada putranya yang tak kunjung dilihatnya di dekatnya. Ya, isyarat agar ia waspada dan tidak menyusul dan mengikuti langkahnya. Tapi sesungguhnya rupanya sang putra tak hendak ditinggalkannya. Sang putra pun menyusul. Jadi pada saat perang Yamamah itu, Tufel dan Amr bin Tufel syahid bersamaan ya. Menyusul ayahnya pula. Oh, bukan, Mbak. Ya. Rupanya nggak lama setelah Yamamah, kan Tufel meninggal di Yamamah ya. Nah, sedangkan anaknya Amr bin Tufel itu anaknya Amr bin Tufel itu meninggal atau syahid di perang Yarmuk di Syria, kayak gitu ya. Kayak gitu. Terakhir, ketika hendak menghembuskan nafasnya, Tufel mengulurkan tangannya seperti ini, mengulurkan tangan kanannya dan dibentangkan telapak tangannya seakan hendak menjabat dan menyalami tangan seseorang. Nah, kayak gini, Mbak. Nah, itulah akhir syahidnya Tufel bin bukan Tufel bin ad-Dausi. Tufel ad-Dausi ya, bin Amr. Tufel bin Amr ad-Dausi. Tuh, jadi orang yang tadinya tidak mau mendengarkan apa namanya? Dakwah Rasul, ternyata kalau Allah berkehendak semuanya bisa kun fayakun kata Allah ya.